Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan memaparkan hasil diskusi terkait ide penerapan kompetensi sosial emosional di SD. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama Bapak Yudi Permana Hadiansyah. Kemudian yang kedua Bapak Budi Iskandar. Kemudian yang ketiga Ibu Eki Suci Lestari. Dan yang keempat yaitu Ibu Meli Marlina. Dan kemudian ini adalah guru-guru hebat kami yang membersamai dan membimbing pada pendidikan guru penggerak, yaitu Ibu Eti Dewi Sartika FPD, fasilitator PGP dari Jawa Barat. Kemudian guru hebat kami yang kedua yaitu Ibu Sumarni SPDSD, pengajar praktik dari Kabupaten Majalengka. Dan guru hebat kami yang ketiga yaitu Ibu Sukmawati SPDSD sebagai pengajar praktik dari Kabupaten Majalengka. Di video kali ini kami akan memaparkan ide penerapan kompetensi sosial di SD hasil diskusi kami di ruang kolaborasi. Yang pertama yaitu kesadaran diri. Untuk bentuk implementasinya yaitu integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademis. Kemudian untuk deskripsi kegiatan pembelajarannya yaitu yang pertama, ketika siswa akan masuk ke kelas, siswa berbaris terlebih dahulu dan melakukan tepuk gaya masing-masing serta memasukkan stick foto masing-masing siswa pada kantung roda emosi yang sudah disediakan yang menggambarkan perasaannya pada hari itu. Kemudian yang kedua, di dalam kegiatan briefing pagi, siswa diberikan motivasi berupa video ataupun berupa lagu, kemudian direfleksikan oleh siswa. Kemudian yang ketiga, pada kegiatan akhir pembelajaran dilakukan refleksi dengan menanyakan perasaan siswa setelah melakukan atau mengikuti proses pembelajaran pada hari itu. Kemudian deskripsi tambahan dalam penguatan sosial dan juga emosional di dalam kesadaran diri. Yang pertama yang terlibat yaitu siswa dan guru. Yang kedua terkait tempat di mana yaitu di ruang kelas. Kemudian waktunya kurang lebih sekitar 10 menit. Kemudian terkait kebutuhannya yaitu foto siswa, gambar berbagai bentuk perasaan dan juga emosi. Kemudian kompetensi sosial emosional yang dikembangkan yang kedua yaitu manajemen diri. Bentuk implementasinya yaitu integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademis. Untuk deskripsi kegiatan pembelajarannya yaitu yang pertama mengingatkan kembali mengenai keyakinan kelas yang telah disepakati. Yang kedua bernyanyi tema mengenai pengendalian emosi. Dan yang ketiga yaitu ice breaking. Yang keempat kegiatan briefing pagi dengan relaksasi dan kegiatan bersyukur. Jadi siswa diminta menyebutkan 3 hal yang disyukuri pada saat itu. Kemudian untuk deskripsi tambahan dalam manajemen diri yaitu yang terlibat adalah siswa dan juga guru. Kemudian terkait tempatnya itu adalah di ruang kelas dan waktunya adalah selama proses pembelajaran. Selain itu juga kebutuhannya yaitu terdiri dari sound atau speaker, kemudian keyakinan kelas dan juga proyektor. Kompetensi sosial emosional yang ketiga yaitu kesadaran sosial. Untuk bentuk implementasinya yaitu integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademis. Dalam deskripsi kegiatan pembelajarannya yaitu terdiri dari yang pertama pengimplementasian budaya belajar mengantri menunggu giliran di dalam berbagai kegiatan. Yang kedua bermain peran. Yang ketiga menghargai pendapat orang lain. Yang keempat menumbuhkan motivasi dalam kepedulian terhadap teman dan juga lingkungan sekitar. Dan yang kelima yaitu mengimplementasikan 4 kata ajaib yaitu tolong, terima kasih, maaf, permisi dalam berbagai interaksi dengan lingkungan. Kemudian untuk deskripsi tambahan dalam kesadaran sosial yaitu terkait yang terlibat adalah siswa dan juga guru. Terkait tempat yaitu di ruang kelas dan waktunya adalah selama proses pembelajaran. Selain itu juga kebutuhan yang dibutuhkan adalah media pembelajaran. Kemudian kompetensi sosial emosional yang dikembangkan yang keempat yaitu keterampilan berelasi. Untuk bentuk implementasinya yaitu integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademis. Dan untuk deskripsi kegiatan pembelajarannya yaitu yang pertama diskusi atau kerja kelompok di dalam mengerjakan tugas. Kemudian yang kedua bergotong royong dalam melaksanakan piket kelas. Yang ketiga bermain peran. Yang keempat memberikan dukungan ketika ada siswa atau teman yang sakit dengan mendoakannya. Kemudian yang kelima diberikan penguatan dalam briefing pagi terkait empati dan juga simpati kepada orang lain secara terjadwal agar meminimalisir terjadinya bullying di sekolah.
melalui beberapa tayangan video ataupun bisa studi kasus atau dalam kegiatan bernyanyi dengan lirik yang disesuaikan dengan kesadaran sosial. Kemudian deskripsi tambahan pembelajaran terkait keterampilan berelasi, yaitu yang terlibat adalah siswa dan juga guru. Kemudian terkait tempat, yaitu di ruang kelas, dan waktunya adalah selama proses pembelajaran. Untuk kebutuhan yang dibutuhkan yaitu media pembelajaran dan juga LKPD. Kompetensi sosial emosional yang selanjutnya, yaitu yang kelima, adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Untuk bentuk implementasinya adalah integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademis. Kemudian untuk deskripsi kegiatan pembelajarannya, yaitu melatih siswa untuk berani berpendapat. Yang kedua, kegiatan menstimulus murid untuk memberikan ide atau pemikiran di dalam proses pembelajaran berlangsung, baik itu di dalam berbagai kegiatan. Yang ketiga adalah melakukan refleksi dari berbagai studi kasus terkait pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, ini adalah ide penguatan kompetensi sosial emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk bentuk penguatannya adalah belajar. Kemudian untuk kompetensi sosial emosional yang akan dikembangkan adalah yang pertama, kesadaran diri, yang kedua, manajemen diri, yang ketiga, keterampilan berelasi, yang keempat adalah kesadaran sosial, dan yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian dalam skenario penerapannya, yaitu deskripsi kegiatan penguatannya berupa diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan kompetensi sosial dan emosional yang diintegrasikan di dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian deskripsi tambahannya yaitu terkait yang terlibat di dalam diseminasi pemahaman tersebut adalah kepala sekolah dan juga rekan guru. Kemudian yaitu terkait tempatnya adalah di sekolah dan waktunya adalah 1-2 jam. Kemudian kebutuhan yang dibutuhkan dalam diseminasi penguatan kompetensi sosial dan emosional yaitu materi presentasi, proyektor, kemudian sound system dan juga konsumsi. Kemudian bentuk penguatan yang kedua yaitu teladan. Kompetensi sosial emosional yang akan dikembangkan yaitu yang pertama kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga keterampilan berelasi, dan yang keempat kesadaran sosial, dan yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian terkait skenario penerapannya, deskripsi kegiatan penguatannya yaitu yang pertama, guru menampilkan profesionalitas dengan hadir tepat waktu. Yang kedua, guru aktif dalam kegiatan sekolah. Yang ketiga, guru aktif dalam komunitas profesi. Kemudian yang terlibat dalam kegiatan tersebut yaitu rekan sejawat, rekan guru, dan komunitas profesi. Kemudian terkait tempat di sekolah, waktu yaitu waktu efektif sekolah, kemudian kebutuhannya itu adalah SK kegiatan dan juga sertifikat. Demikianlah presentasi dari kelompok kami terkait pembelajaran penguatan sosial dan emosional. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.